Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi di channel Kelas Mengaji. Saya doakan kita semua selalu sehat, rezeki dilancarkan, dan kita semakin semangat untuk belajar mengaji Al-Quran ini. Baiklah, pada kali ini kita membahas tentang bacaan sulit dalam juz 11. Jadi kita terus saja masuk yang nomor 1. Di sini pada surah At-Taubah ayat 91, pada awal ayat ada huruf lam yang ada tasydid. Maka ketika kita mulai dari sini, itu tasydidnya tidak dibaca. Kalau ada huruf yang bertasydid di awal bacaan seperti ini, itu tidak dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisa 'alad du'afa. Laisa tidak dibaca tasydidnya. Kapan dibaca tasydid ini? Ketika kita sambung dari ayat sebelumnya. Ini tanwin bertemu lam, itu idgham bila gunnah, tidak dengung. Kita coba baca. Adzabun alimul laisa 'alad du'afa. Baru dibaca tasydidnya. Sedangkan di sini ada ha dhamir berbaris ya kecil. Kalau berhenti, ha dhamir ini kita matikan saja. Idza nasahu lillahi wa rasulih. Kita matikan hanya. Seterusnya dalam ayat 92, di sini ada waw mati bertemu dengan waw yang ada tasydid. Maka di sini tidak ada dengung ya. Jangan didengungkan. Tawallaw wa'a. Itu salah. Karena di sini tidak ada hukum dengung. Contohnya, ma ahmilukum alaihi tawallaw wa a'yunuhum. Tidak ada dengung. Tawallaw wa a'yunuhum. Seterusnya dalam ayat 95, di sini ketika kita berhenti ada dua huruf mati. Jim mati, sun ini pendek, maka kita matikan sin ini. Jadi kalau berhenti, dua-duanya tetap dibaca. Contoh, innahum rijs. Sin ini hamas, ada anginnya. Rijs. Sedangkan ja ini qalqalah, ada pantulannya. Rijs. Seterusnya dalam ayat 97, di sini ada alif lam. Alif ini tidak ada baris. Jadi ketika alif lam, itu alifnya dikasih baris atas. Dikasih baris atas. Kita baca Al-a'rabu asyaddu. Al-a'rabu asyaddu. Seterusnya di bawah sini ada waw mati, sebelumnya baris di atas. Setelahnya ada huruf yang dimatikan. Hamzah ini pendek, maka kita matikan dan letaknya pada akhir. Ini hukumnya mad layyin. Jadi ini kita panjangkan. Alaihim dairatus sawu. Selanjutnya dalam ayat 99, sama dengan yang tadi, di sini ada ha dhamir. Panjangnya tanda mat dan ya kecil. Jadi ha dhamir ini ketika berhenti apapun barisnya, itu kita matikan. Contoh, sayudkhiluhumullahu fi rahmatih. Kita matikan hanya. Seterusnya dalam ayat 107, di sini ada lagi dua huruf mati. Ba mati, lu ini pendek, maka kita matikan la ini. Maka dua-duanya kita baca. Contoh,
wa rasulahu min qabl. Min qabl. Lamnya tetap dibaca. Min qabl. Seterusnya dalam ayat 109 dan 110, di sini ada kalimah bunyanahu. Ada nun mati bertemu ya dalam satu kalimah. Ini izhar wajib atau izhar mutlak. Maka di sini tidak berlaku hukum idgham. Ini izhar wajib. Maka kita baca jelas. Nun jelas, ia jelas. Okey, nun jelas, ia jelas. Afaman assasa bunyanahu. Jelas. Bunyanahu. Sama dengan ini. Amman assasa bunyanahu. Sama dengan yang di bawah ini. La yazalu bunyanuhumul ladzi. Bunyanuhumul ladzi. Tidak ada idgham di sini. Nun jelas, ya jelas. Seterusnya dalam ayat 112, di sini ada alif lam di awal, alifnya tidak ada baris. Maka untuk mudah fahamnya, alif ini kita bagi baris di atas. Oke, terus baris di atas bacanya at-taibunal abidun. At-taibuna. At-taibuna. Seterusnya dalam ayat 114, di sini ada lagi dua huruf yang mati. Nun mati, hu ini pendek, maka kita matikan. Dua-duanya tetap kita baca. Contoh, annahu aduwwul lillahi tabarra'a min. Tabarra'a min. Ini di pangkal tenggorokan, maka tetap terdengar hanya tabarra'a min. Min. Seterusnya dalam ayat 122, di sini ada tanda mat bertemu dengan huruf yang ada tasydid. Ini hukumnya mat lazim kilmi mutsaqqal. Cara bacanya, ka ini kita panjangkan 6 harakat baru masuk ke huruf yang ada tasydid. Contoh, liyanfiru kaffah. Kaffah. Kita panjangkan 6 harakat baru disambut dengan tasydidnya. Kaffah. Seterusnya dalam ayat 11. Seterusnya dalam surah Yunus ayat 1. Di sini pada awal ayat bukan dibaca ala ro ya, bukan ala ro. Tapi ini fawatihus suwar, harus dibaca satu-satu. Ini alif, ini lam, bukan la ya. Ini alif, ini lam, ini ra. Jadi lam ini kita panjangkan 6 harakat, ra ini 2 harakat saja. Contoh, alif lam ra. Alif lam ra. Seterusnya dalam ayat 4, di sini ada lagi dua huruf mati. Sin mati, tu ini pendek, maka kita matikan to ini. Jadi dua-duanya kita baca. Contoh, wa amilus solihati bil qista. Bil qista. To ini mati, hukumnya qalqalah, ada pantulan. Bil qista. Bil qista. Seterusnya dalam ayat 5, di sini ada qa mati. Qa ini pendek, maka kita matikan. Jadi di sini ada qa mati diiringi dengan tasydid pada akhir bacaan. Maka ini qalqalah akbar. Cara bacanya kita berhenti sejenak atau 2 detik, setelah itu kita pantulkan. Contoh, dzalika illa bil haqq.
bil haqq. Kita tahan dulu, baru pantulkan. Bil haqq. Seterusnya dalam ayat 10, di sini ada kalimah Allah. Ini kalimah Allah ya, lafaz jalalah. Jadi bukan dibaca subhanakallahumma, bukan. Karena lafaz Allah itu hukumnya lam jalalah. Cara bacanya melihat huruf sebelumnya. Huruf sebelumnya berbaris di atas. Maka kalau ada lafaz Allah, huruf sebelumnya baris di atas, itu dibaca Allah. Allah. Contoh, da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum. Subhanakallahumma. Subhanakallahumma. Dibaca Allah ya. Dan lanya panjang 2 harakat. Subhanakallahumma. Seterusnya dalam ayat 15, di sini ada lagi 2 huruf mati. Lam mati, hu ini pendek, maka kita matikan. Sama dengan tadi, ha ini di pangkal tenggorokan. Tetap kita baca. Contoh, ghairi hadza au baddil. Hanya terdengar au baddil. Seterusnya dalam ayat 18, di sini ada hamzah di atas waw. Yang dibaca hamzahnya bukan waw ya. Bukan dibaca haula, tapi yang dibaca hamzahnya. Sama dengan ini, ada hamzah di atas waw yang dibaca hamzahnya, bukan waw. Contoh, wa yaquluna haula'i syufa'auna. Haula'i syufa'auna. Jadi yang dibaca hamzahnya. Seterusnya dalam ayat 22, di sini ada ayat yang panjang. Di sini tidak ada tanda berhenti, yang ada solah. Sampai di bawah ini tidak ada berhenti. Tanda la ini adalah dilarang berhenti. Oke, jadi bagaimana cara kita berhenti? Kita mulai dari sini, huwallazi, terus kita berhenti pada wal bahar ini. Solah ini maksudnya adalah sebaiknya diteruskan. Tapi kalau nafas kita tidak sampai, kita boleh berhenti di sini. Setelah itu kita teruskan terus sampailah di sini. Wa farihu biha. Kita berhenti. Dan kita mulai lagi dari wa farihu biha sampailah pada wa zannu annahum. Setelah itu kita mulai dari wa zannu annahum sampailah pada la in anjaitana, berhenti di sini. Setelah itu mulai lagi dari anjaitana sampailah pada syakirin. Itu cara baca ayat 22 surah Yunus. Seterusnya dalam ayat 24, di sini pun ayatnya panjang tapi tanda berhenti baru di sini. Maka kita coba baca di sini. Kita mulai dari sini innama sampailah pada fakhtalato. Ini fakhtalato ya. Kita berhenti di sini fakhtalato. Setelah itu kita mulai dari fakhtalato sampailah pada wal an'am. Setelah itu kita mulai dari wal an'am. Wal an'am sampailah pada wa zanna ahluha. Setelah itu kita mulai dari wa zanna ahluha, jalan-jalan baca terus sampai faja'alnaha. Setelah itu kita mulai dari faja'alnaha sampailah pada taghna bil ams. Sini pendek maka kita matikan. Maka di sini ada 2 huruf mati, mim dengan sin. Dua-duanya harus kita baca. Bil ams. Sin ini mesti terdengar hamasnya, anginnya. Bil ams.
Seterusnya dalam ayat 31, di sini ada lagi dua huruf mati, mim mati, ra ini pendek, maka kita matikan. Dua-duanya tetap kita baca. Wa may yudabbirul amr. Amr. Ra ini tawassut. Ada yang kita alirkan. Wa may yudabbirul amr. Selanjutnya dalam ayat 41, di bawah sini ada yang baca bariya'u. Bariya'u. Nah, ini bukan baris atas tapi tanda mat. Oke. Jadi tanda mat ini punya roh. Nah, jadi ri ini panjang sebab tanda mat dengan ya mati. Sama dengan ini, ini bukan bacanya baria, tapi ini tanda mat. Tanda mat ini punya ri. Jadi ri ini panjang, tanda mat dan ya mati. Sedangkan di sini ada sifir. Ada tanda bulat, sifir mustatil. Maknanya, nah ini dibaca pendek. Oke, dibaca pendek. Contoh, antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'um mimma ta'malun. Seterusnya dalam ayat 51 dalam surah Yunus, di sini ada tanda mat bertemu dengan huruf mati. Ini hukumnya mat lazim kilmi mukhaffaf. Mat lazim kilmi mukhaffaf. Maka cara bacanya, a ini kita panjangkan 6 harkat baru masuk ke a-nya. Kita baca al-ana, al-ana. Nah, kita panjangkan 6 harkat baru masuk ke a. Seterusnya dalam ayat 59, di sini ada a, mak badal. Ini mak badal bertemu dengan huruf yang ada tasydid. Ini mat farku hukumnya. Maka a ini kita panjangkan 6 harkat baru masuk ke huruf yang ada tasydid. Contoh, Qul Allahu adzina lakum. Qul Allahu adzina lakum. Kita panjangkan 6 harkat baru masuk ke la-nya. Seterusnya dalam ayat 75, di sini ada hamzah. Hamzah ini rumahnya. Ini alif nih, bawahnya ada hamzah. Jadi hamzah ini baris bawah, maka la ini pendek ya. Wa malai. Wa malai. Jadi la ini pendek. Dan di sini ada ya. Di atasnya ada sifir mustadir. Maka i ini yang asalnya panjang menjadi pendek karena ada sifir ini. Karena sifir ini dia memendekkan bacaan. Oke, kita baca. Fir'auna wa malaihi bi ayatina wa malaihi. Nah, ini kita pendekkan. Wa malaihi. Kalimah ini pun ada pada ayat 83. Seterusnya, di sini ada ta mati bertemu dah. Ini idgham mutajanisan. Maknanya ta ini tidak dibaca. Ba ini terus melompat ke da. Oke, ba terus melompat ke da. Contoh, qala qad ujibat da'watukuma. Ujibat da. Ba terus ke da. Ujibat da'watukuma. Seterusnya di sini ada tanda mat bertemu dengan huruf yang ada tasydid. Ini mat lazim kilmi musaqqal. Maka cara bacanya, a ini kita panjangkan 6 harkat baru masuk ke nun. Kebetulan di sini nun ini tasydid, maka nun ini kita dengungkan. Contoh, wala tattabi'anna
sabil. Tattabi'anni sabil. Tattabi'anni sabil. Seterusnya dalam ayat 91 sama dengan yang tadi, ini mad lazim kilmi mukhaffaf. Tanda mad bertemu dengan huruf mati. Maka cara bacanya a ini kita panjangkan 6 harakat baru masuk ke a. Contoh al-ana. Al-ana. Selanjutnya dalam ayat 107, di sini ada lagi tanda mad bertemu dengan huruf yang ada tasydid. Ini mad lazim kilmi mutsaqqal. Cara baca sama, kita panjangkan ro ini 6 harakat baru masuk ke da. Contoh fala radda li fadli. Radda li fadli. Seterusnya dalam ayat 108, di sini ada sifir mustatil. Bermakna na ini pendek. Oke, na ini pendek karena ada sifir ini. Contoh bacanya wa ma ana alaikum biwakil. Ana alaikum. Nah ini pendek. Seterusnya dalam surah Hud ayat 1 sama dengan sebelumnya tadi. Ini dibaca satu-satu. Ini alif, ini lam, ini ra. Ini fawatihus suwar namanya, harus dibaca satu-satu. Alif, lam, ra. Lam ini panjangnya 6 harakat, ra ini 2 harakat saja. Contoh alif lam ra. Alif lam ra. Itulah bacaan sulit yang ada dalam juz 11. Semoga kita bisa memahaminya. Kalau ada saran, pertanyaan, boleh komen di bawah. Silakan share kepada yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.